wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai sistem pemilu. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Amiruddin. Perkenalkan, nama saya Sulfia. My name is Ika Nur Kolbi. Saya Rainovita Ramadana. My name is Andia Tifa dan saya Fesmeranti. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemilu proporsional, di mana pemilihan dengan sistem proporsional itu mempertimbangkan proporsi jumlah kursi dengan jumlah penduduk atau pemilih di sebuah daerah pemilihan. Nah, di dalam sistem ini, daerah pemilihan yang memiliki jumlah penduduk yang besar akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih besar pula. Nah, dalam sebuah lembaga perwakilan. Nah, selain itu dipertimbangkan juga proporsi perolehan suara partai politik untuk dikonversikan menjadi kursi yang diperoleh oleh partai politik. Dengan demikian, partai politik dapat mencalonkan lebih dari satu kandidat dalam daerah pemilihan, di mana juga terbuka peluang bagi partai-partai kecil untuk mengulang kursi dalam daerah pemilihan tersebut. Adapun sistem proporsional menjawab kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam sistem distrik. Nah, yaitu dianggap lebih mewakili suara semua kelompok masyarakat karena suara kandidat yang kalah tetap diperhitungkan, sehingga potensi suara hilang dapat diminimalisir. Dalam partai-partai kecil tetap dimungkinkan untuk memiliki wakil di lembaga perwakilan. Nah, kelemahan dalam sistem ini adalah dianggap membuka peluang bagi tumbuh kembangnya sistem multipartai yang berimbas pada kesulitan untuk memunculkan stabilitas politik. Juga dengan banyaknya kandidat yang maju dalam pemilihan, maka berpotensi mengurangi popularitas dan animo masyarakat untuk mengenal lebih dekat kandidat-kandidat tersebut, sehingga visi dan misi ataupun platform yang ditambahkan kurang mampu dipahami oleh pemilihan. Nah, di sisi lain kandidat lebih memilih keterikatan dengan partai yang mengusungnya, alih-alih mencoba mendapatkan legitimasi partai dari rakyat. Kemudian, adapun pembagian sistem pemilu proporsional diantaranya adalah tertutup, kemudian yang kedua semi tertutup, dan yang terakhir terbuka. Selanjutnya, materi mengenai sistem pemilihan distrik. Sistem distrik merupakan sistem pemilu yang paling tua dan didasarkan kepada kesatuan geografis, di mana satu kesatuan geografis mempunyai satu wakil di parlemen. Sistem pemilihan distrik disebut juga sebagai sistem pemilihan mayoritas atau single member constituency. Adapun pemahaman secara umum terhadap sistem pemilihan distrik yaitu suatu sistem pemilihan umum di mana wilayah suatu negara yang menyelenggarakan suatu pemilihan untuk memilih wakil di parlemen dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan kursi yang tersedia di parlemen, dan tiap distrik memilih hanya satu wakil untuk duduk di parlemen dari sekian calon untuk distrik tersebut, dan yang terpilih yaitu yang memperoleh suara terbanyak mayoritas dalam pemilihan bersangkutan. Jadi, pada intinya sistem pemilihan distrik merupakan sistem pemilihan di mana suatu negara dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah wakil rakyat yang akan dipilih dalam sebuah lembaga perwakilan. Dari deskripsi sistem distrik tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam membangun hubungan antara si wakil dan yang diwakili akan tumbuh kuat, dan karena si wakil akan mempunyai perasaan kuat bahwa duduknya dalam lembaga perwakilan adalah atas dukungan mayoritas pemilih dalam suatu distrik. Selanjutnya, materi mengenai keunggulan dan kelemahan dari sistem pemilu proporsional itu sendiri. Nah, adapun keunggulan sistem proporsional itu, yang pertama, suara rakyat yang terbuang sangat sedikit, yang berarti hanya sedikit aspirasi rakyat yang tidak tertampung di lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua yaitu partai-partai politik yang kecil berpeluang untuk mendudukan calon-calonnya di lembaga perwakilan rakyat. Adapun yang ketiga, wakil-wakil rakyat yang terpilih cenderung berorientasi nasional
sehingga rangkai pembinaan kepentingan nasional, sistem ini dapat dianggap baik. Selain itu, sistem proporsional dapat memberi peluang yang lebih besar kepada wakil perempuan yang terpilih. Kemudian kelemahan dari sistem proporsional yaitu yang pertama, sistem proporsional cenderung mempermudah terjadinya perpecahan partai politik dan memunculkan partai politik baru. Yang kedua, wakil rakyat yang terpilih cenderung merasa lebih dekat dan terikat pada kepentingan partai politik daripada kepentingan rakyat yang diwakilinya. Dan yang ketiga, banyaknya partai politik mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil, karena semakin banyak jumlah partai, pembentukan pemerintah semakin tergantung kepada jumlah koalisi antara partai yang diajak bekerja sama atas dasar kepentingan kekuasaan. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan sistem distrik. Yang pertama, kelebihan sistem distrik. 1. Hubungan wakil dengan penduduk distrik lebih erat karena kecilnya distrik. Calon biasanya sangat dikenal di distriknya. Kedua, lebih mendorong terjadinya integrasi, partai-partainya biasanya bergabung dengan partai utama. Ketiga, lebih menjamin stabilitas pemerintahan karena tidak terlalu banyak partai. Keempat, bersifat sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Kedua, kelemahan sistem distrik. Yang pertama, kekurangan memperhitungkan adanya partai-partai kecil, baik golongan minoritas, lebih-lebih jika gabungan partai politik kecil ini terpencar-pencar dalam berbagai distrik. Kedua, kurang representatif dalam arti bahwa yang kalah dalam satu distrik akan kehilangan arti atau semua suaranya yang diperolehnya karena suara-suara itu tidak dihitung lagi untuk keperluan pengisian kursi. Ketiga, ada konsekuensi over representation dan under representation. Cara pembagian suara dalam sistem pemilu proporsional. Dalam sistem pemilu proporsional, kita diperkenalkan dengan dua rumpun metode penghitungan suara, yakni kuota dan divisor. Pada rumpun metode penghitungan kuota terdapat dua teknik penghitungan suara, yakni kuota Hurd dan kuota drop. Kuota Hurd merupakan salah satu teknik penghitungan suara yang sudah tidak asing di Indonesia, karena metode ini paling sering digunakan dari pemilu ke pemilu. Terdapat dua tahapan yang perlu dilalui untuk mengkonversi suara menjadi kursi melalui teknik penghitungan kuota Hurd. Pertama, menentukan harga satu kursi dalam satu daerah pemilihan dengan menggunakan rumus vote dibagi seat. Kedua, menghitung jumlah perolehan kursi masing-masing partai politik dalam satu daerah pemilihan dengan cara jumlah perolehan suara partai di satu dapil dibagi dengan hasil hitung harga satu kursi. Serupa dengan kuota Hurd, teknik penghitungan suara kuota drop memiliki dua penghitungan. Hanya saja, ketika menentukan harga satu kursi dalam satu daerah pemilihan, kuota drop mengharuskan jumlah alokasi kursi dalam satu daerah pemilihan ditambah 1, sehingga rumus penghitungannya menjadi vote dibagi seat ditambah 1. Berbeda dengan rumpun metode penghitungan suara kota. Metode penghitungan divisor tidak menerapkan harga satu kursi sebagai bilangan pembagi untuk mencari perolehan kursi masing-masing partai. Akan tetapi, metode penghitungan divisor memiliki bilangan tetap untuk membagi perolehan suara masing-masing partai dengan logika jumlah perolehan suara tertinggi dari hasil pembagian diurutkan sesuai dengan alokasi kursi yang disediakan dalam satu daerah pemilih berhak untuk memperoleh kursi.
Metode penghitungan suara divisor terbagi ke dalam 3 teknik penghitungan suara. Yang pertama, teknik penghitungan suara divisor de Haan dengan bilangan pembagi suara 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kedua, teknik penghitungan suara divisor Sense-Lague yang menerapkan bilangan pembagi suara berangka ganjil mulai dari 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ketiga, penghitungan suara divisor Sense-Lague modifikasi dengan bilangan pembagi suara 1, 4, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yakni perbedaan antara sistem pemilihan distrik dan sistem pemilihan proporsional. Yang pertama yakni sistem pemilihan distrik. Dalam suatu daerah pemilihan atau distrik terdapat satu kursi yang diberikan kepada partai atau kandidat dengan suara terbanyak. Sedangkan dalam sistem pemilu proporsional, di daerah pemilihan yang sama terdapat beberapa kursi. Pembagian kursi tersebut sebanding dengan jumlah suara partai-partai di daerah pemilihan tersebut. Secara garis besarnya, dalam sistem pemilihan distrik terdapat daerah pemilihan berupa distrik dengan kursi yang dipersengketakan. Di partai pemegang atau kandidat terdapat suara terbanyak memenangkan kursi di daerah pemilihan tersebut. Sistem pemilu ini banyak digunakan di negara-negara dengan 2 partai dominan seperti Amerika Serikat, di mana Partai Republik dan Partai Demokrat mendominasi politik. Sistem ini juga banyak digunakan di Inggris Raya dan bekas jajahannya seperti India dan Malaysia. Contoh sistem pemilihan distrik ini yakni saat pemilihan anggota House of Representatives di Amerika Serikat. Setiap wilayah di Amerika Serikat dibagi menjadi distrik pemilihan, distrik kongres, sejumlah 435 distrik. Setiap distrik akan diwakili oleh kandidat dengan suara terbanyak dalam pemilihan umum yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Adapun di sisi lain, dalam sistem pemilihan proporsional, daerah pemilihan memiliki banyak kursi. Kursi-kursi ini dialokasikan berdasarkan proporsi atau perbandingan suara yang dikeluarkan dalam pemilu. Sistem ini banyak digunakan di negara-negara Eropa, seperti Indonesia juga menggunakan sistem ini. Misalnya, jika sebuah daerah pemilihan memiliki 10 kursi, pemilihan umum menjatuhkan bahwa Partai A mendapatkan 50%, Partai B mendapatkan 30%, dan Partai C mendapatkan 20%. Maka Partai A mendapatkan 5 kursi, Partai B mendapatkan 3 kursi, dan Partai C mendapatkan 2 kursi. Sistem proporsional lebih adil dan memastikan bahwa pemilihan yang memilih calon dengan jumlah suara yang dikurangi tetap dapat terwakili di parlemen. Namun sistem ini lebih rumit, terutama jika proporsinya tidak seimbang, sehingga mungkin ada perbedaan pendapat tentang pembagian kursi. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan berkah untuk teman-teman sekalian, begitupun dengan kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.